Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara memprogram sensor DS18B20 ya. Nah, jadi sensor ini dia bisa tahan di air, jadi bisa dicelupkan di dalam air ya. Dengan ketentuan range suhunya itu sekitar minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius ya. Nah, jadi batas range suhu yang bisa dibaca oleh sensor DS18B20 itu di sekitar situ ya. Nah, ini saya sudah siapkan dua cairan nantinya. Yang ini hangat dan yang ini air biasa. Nah, ini untuk ISP32-nya saya program lalu ditampilkan di dalam Blink IoT ya. Nah, ini ada pembacaan berupa derajat Celcius dan pembacaan derajat Fahrenheit ya di sini. Nah, ini untuk ESP32-nya saya gunakan ESP32 38 pin dengan di sini juga ada resistor yang nilainya itu 4,7 kilo ohm. Nah, nanti saya akan tunjukkan untuk wiringnya juga ya. Terus ini juga tidak hanya bisa dimonitoring lewat HP atau tidak hanya bisa dimonitoring lewat komputer, tapi juga bisa dimonitoring lewat HP ya. Nah, jadi bisa dibuka di HP ataupun laptop atau komputer ya. Nah, ini saya akan tunjukkan kalau misalkan dimasukkan di dalam air hangat ya. Nah, ini suhu awalnya 28. Ketika saya masukkan di dalam air hangat, suhunya jadi bertambah terus ya kalau saat dimasukkan di dalam air hangat ya. Nah, bisa dilihat suhunya terus naik dalam bentuk derajat Celcius maupun Fahrenheit ya. Jadi di HP pun juga sama, nanti tampilannya seperti ini ya. Dia akan naik terus untuk pembacaannya ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan dikembalikan lagi di air biasa ya. Jadi ini bisa dimasukkan di dalam air, tahan di dalam air ya. Nah, nanti suhunya dia akan turun ya. Nah, tadi yang awalnya dari 440 sekarang jadi turun lagi ya. Nah, jadi pembacaan suhunya bisa berupa dari derajat Celcius ataupun derajat Fahrenheit, disesuaikan sesuai kebutuhannya ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara wiring dan cara programnya. Jadi tonton terus video saya. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara wiring dan cara programnya ya. Nah, jadi nanti untuk link source code-nya sama link wiringnya, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi, nanti ada link untuk download source code sama wiringnya ya. Terus kemudian saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk wiringnya. Jadi wiringnya ada di sini ya, di gambar. Nah, teman-teman bisa cek di sini wiringnya. Jadi dari probe DS18B20 itu ada 3 kaki, 3 kabel, yaitu warna merah, hitam, dan kuning ya. Nah, merahnya ini dihubungkan ke 3,3 volt, groundnya ini dihubungkan ke ground, terus kemudian outputnya ya. Jadi outputnya dimasukkan di resistor. Nah, resistornya ini nilainya 4,7 kilo ohm ya. Nah, jadi satunya pin resistor 4,7 kilo ohm itu dihubungkan ke output dari DS18B20, satunya dihubungkan ke 3,3 volt. Lalu dihubungkan lagi ke pin 25 ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara wiringnya, cukup simpel dan gampang ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk cara programnya. Di sini saya akan jelaskan program Blinknya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa masuk di software Blinknya atau misalkan menggunakan HP juga bisa, silahkan. Di sini saya akan berikan contoh dengan menggunakan komputer atau laptop ya. Jadi buka browser, buka Blink, terus kemudian teman-teman kalau misalkan belum punya Blink bisa buat akun Blink terlebih dahulu. Kalau sudah punya tinggal login ya. Nah, nanti kalau sudah login, teman-teman tinggal pilih developer zone ya. Terus pilih new template, terus tinggal dikasih nama. Nah, misalkan di sini saya beri nama temperatur ya. Nah, saya beri nama seperti ini, temperatur. Hardware-nya menggunakan ESP32, koneksi tipenya menggunakan WiFi. Terus ketik dan. Terus kemudian kita masuk di bagian web dashboard ya. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk derajat Celciusnya dengan menggunakan widget Gauge ya. Di derajat Celcius, ini derajat Fahrenheit ya. Nah, terus ini saya masuk di setting. Ini saya deklarasikan sebagai Celcius.
Tinggal buat data stream baru, virtual pin di V0, data tipenya double. Lalu untuk maksimalnya dibuat di 150, unitnya kita setting di derajat Celcius ya untuk satuannya. Terus kemudian tinggal pilih create ya. Nah terus tinggal kita klik save. Terus kemudian untuk yang Fahrenheitnya, nah terus kemudian kita pilih buat data stream baru karena belum ada data stream untuk Fahrenheit. Pinnya berada di pin V1, data tipenya kita ganti double, terus maksimalnya terbaca di 150. Lalu kemudian kita masuk di bagian Fahrenheit, kita cari temperatur yang Fahrenheit ini ya untuk satuannya. Kemudian kita pilih create, terus baru kita klik save. Nah kalau misalkan sudah dibuat baik dari settingan data streamnya, kita tinggal klik save ya. Nah nanti programnya dari dashboardnya sudah tersimpan. Terus kita masuk di bagian device ini ya. Di bagian device ini kita pilih plus new device, terus masuk ke from template, kita pilih template yang sudah kita buat tadi ya, yaitu temperatur tadi. Terus kemudian kita pilih create. Nah kita berhasil membuat untuk ID, template, sama tokennya ya. Nah ini kita copy. Untuk template ID, template name, sama token ini kita copy. Terus kita masuk di program Arduino-nya. Nah kemudian dipaste di sebelah sini ya. Nah setelah dipaste di sebelah sini, teman-teman jangan lupa ganti untuk SSID sama password WiFi-nya yang akan dikoneksikan di ESP32-nya. Nah terus di sini ada beberapa library yang perlu diinstal ya. Jadi library yang perlu diinstal pertama, cara installnya teman-teman tinggal pilih ini ya. Di sebelah sini ada gambar buku ini. Terus kemudian pastikan jaringan internetnya juga sudah aktif. Terus ketikkan di sini one wire ya seperti ini. Terus install. Di sini nanti ada tulisan install by Jim STUDT ini ya, tapi yang dipilih nanti one wire-nya. Nah nanti install di sebelah sini. Kalau misalkan sudah selesai diinstal yang one wire, teman-teman bisa install Dallas temperatur ya. Jadi teman-teman tinggal cek di sini Dallas temperatur by Miles Burton ini. Teman-teman cari Dallas temperatur by Miles Burton terus diinstal ya. Nanti kalau sudah selesai, berikutnya tinggal kita install untuk library Blink-nya. Nah, untuk library Blink-nya gunakan yang by Vladimir Sasmensky ini. Terus tinggal klik install lagi hingga proses install library-nya selesai ya. Jadi ada 3 library yang perlu diinstal. Setelah selesai diinstal semua library-nya, baru kita tancapkan ESP32-nya. Kita pilih board yang digunakan ESP32-nya. Di sini saya gunakan ESP32 Dev Module. Kemudian portnya terbaca di COM berapa, terus kemudian tinggal di-upload untuk programnya ya. Nah, kita tunggu hingga proses compiling dan uploadnya selesai. Nah, ini sudah mulai masuk proses uploading. Kalau sudah muncul persentase seperti ini, dia tandanya sudah mulai proses upload ya. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah ini sudah selesai proses uploadnya. Sekarang kita cek di Blink-nya ya. Nah ini bisa dilihat sudah terbaca untuk derajat Celciusnya dan Fahrenheitnya. Kalau misalkan ini DS18B20-nya saya taruh di air hangat ya, nanti bisa dilihat derajat Celciusnya dia langsung naik ya, mengikuti suhu yang terbaca di gelas yang terisi air hangat ya. Nah ini dia naik terus jadi programnya sudah berhasil. Nah sekali lagi saya jelaskan ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin lihat source code dan wiringnya, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya. Nah, jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan bye bye.